Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fajrin Ibnu Umar Ismail. Saya berasal dari Kayamanan, Papua Barat dengan NIM 25000242339, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dapat memberikan saya waktu agar saya bisa mempresentasikan tugas sosiologi hukum ini. Yang kedua kalinya, kita salawat serta salam kita junjukkan kepada Nabi Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab-mazhab yang ada dalam sosiologi hukum. Yang pertama adalah aliran-aliran dalam sosiologi hukum, yaitu aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai dan tujuan. Aliran positif ini dipelopori oleh Donald Black. Black menyatakan perihal terjadinya kekaburan antara ilmu, sains, dan kebijaksanaan polisi dalam sosiologi hukum. Menurut Black, ia hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati. Over fact. Ia tidak boleh memikirkan tentang adanya tujuan hukum, maksud hukum, nilai dalam hukum, dan lain-lain. Hukum adalah apa yang kita lihat dan terjadi dilakukan masyarakat Sajipto Raharjo 1986. Sosiologi hukum bertolak dari catatan-catatan mengenai kenyataan yang teramati tersebut. Positivisme ini dengan maksud yang jelas hendak menggantikan dan mengerti zaman pertengahan abad ke-19 sebagai peralihan yang jelas dan masa dominan gereja teologis dan para pendukungnya metafisik digantikan oleh kaum industrialis dan intelektual yang melatar belakangi tumbuhan sosiologi. Filsafat positivisme adalah sebagai berikut. Semua pengetahuan harus didasarkan atas pengamatan empiris, baik itu alam, manusia, dan masyarakat. Pengamatan harus diberi nilai tinggi dari suatu gagasan representation. Dengan demikian, pengetahuan yang benar atau ilmiah yang empiris dan yang bukan diturunkan dari agama dan filsafat itulah yang dikatakan positivisme, pemikiran sosiologi awal. Aliran normatif. Menurut aliran ini, hukum bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan sesuatu institusi. Nilai hukum mengandung nilai dalam bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Menurut aliran ini, hukum bersikap derivatif, karena itu tidak dapat dipisahkan dari institusi primer sebagai politik dan ekonomi. Yang kedua yaitu peletak dasar sosiologi hukum. Di Eropa, Durkheim dalam karyanya Division The Travail Social tahun 1983, masalah hubungan antara bentuk-bentuk kemasyarakatan dan jenis-jenis hukum, lambang kesetiakawanan sosial yang tampak dianggap sebagai suatu kesetiakawanan yang sungguh-sungguh, yakni sebagai suatu bentuk kemasyarakatan adalah hukum. Pada hakikatnya, banyak dasarnya untuk perkembangan sosiologi hukum yang sistematis dengan menelaah hubungan antara tipe-tipe hukum dan masyarakat-masyarakat yang serba meliputi. Sosiologi hukum itu harus membedakan antara jenis-jenis hukum. Klasifikasi yang pertama diadakan ialah antara hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan mekanis atau kesetiakawanan karena perbedaan. Hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan mekanis, perbedaan hukum dengan kesetiakawanan mekanis yaitu hukum ialah hukum pidana. Hukum yang bersesuaian dengan kesetiakawanan organis ialah hukum keluarga, kontrak dan dagang, hukum prosedur, hukum administratif, dan konstitusional. Dua tipe pengaturan hukum yang paralel dengan dua tipe kesetiakawanan yang berlawanan dijelmakan dalam dua jenis sanksi-sanksi yang terorganisasi yang berlain. Hukum yang asli sifatnya mengekang dan hukum yang timbul dari kesetiakawanan yang organis diiring oleh sanksi-sanksi yang sifatnya memulihkan. Sanksi yang sifatnya mengekang, represif, adalah suatu sanksi
yang berarti satu klaim dari masyarakat suatu penghinaan terhadap kehormatan, baik dalam bentuk hukuman mati atau hukuman badan, penghapusan kemerdekaan, dan lain-lain, atau semata-mata pengklaim di muka umum. Sesungguhnya sanksi-sanksi yang represif, mengekang, dan hukum pidana yang mengiringnya melindungi persamaan-persamaan sosial yang paling hakiki. Sebaliknya, sanksi-sanksi yang bersifat memulihkan melindungi diferensi masyarakat dalam fungsi-fungsi khusus dalam kelompok-kelompok yang kecil. Yang diindividualiskan, hukum restitutif menjamin pembagian bebas kerja sosial yang sendirinya merupakan suatu akhirat yang lebih luas yang membolehkan penghukusan. Durkheim mendapatkan bukti bagi adanya penyesuaian antara hukum yang mengekang dan kesetiakawanan mekanis antara hukum yang memulihkan dan kesetiakawanan organis. Sesungguhnya sanksi-sanksi represif, mengekang, dan hukum pidana yang mengiringi persamaan dan persamaan sosial yang paling hakiki. Dalam suatu masyarakat yang kesetiakawanan organis, sebagian terbesar dari hukum membebaskan diri dari hukum pidana, bahkan mulai menguasai hukum pidana itu. Kemudian Durkheim membedakan hukum kontrak dan hukum yang berada di luar kontrak, hukum rumah tangga, hukum serikat buruh, hukum konstitusional, dan lain-lain. Demikian pula, menurut Durkheim, kesetiakawanan organisasi seolah-olah runtuh menjadi apapun yang membatasi. Dalam kerjanya Dix Lewis de l'Evolution tahun 1900, ia memisahkan negara dari setiap ikatan yang perlu dengan kesetiakawanan organisasi dan menegaskan perannya yang merdeka sebagai suatu faktor dalam evolusi hukuman-hukuman selama masih berdasarkan penguasaan. Hukum menjadi semakin keras sesuai dengan semakin rendahnya tipe masyarakat dan semakin mutlak kekuasaan puasnya. Pada hakikatnya, di mana Durkheim melihat identitas atau persamaan, di sana ada berbagai kombinasi. Hukum kerjasamanya boleh jadi bersifat representatif. Hukum mengenai perusahaan-perusahaan dagang, terus dan pabrik-pabrik dewasa, namun terdapat pengabaian setelah ia meninggal dunia. Review Metaphysique tahun 1930. Adapun pengabaian analisis permasalahan antara lain, yakni pentingnya kedudukan sosiologi hukum genetis dengan sendirinya memutuskan perhatian Durkheim kepada masyarakat yang menyentuh dan bukan kepada kelompok-kelompok bawah. Durkheim cenderung kepada monisme sosial dan hukum menyusun kelompok-kelompok bawahnya dalam suatu hierarki yang rapi. Kelompok-kelompok profesional senantiasa dibawakan secara agama negara yang lain jauh lebih tinggi daripada masyarakat internasional. Dalam bahasa-bahasa yang konkret mengenai hukum, realismenya mengenakan idealismenya yang hampir saja membawa dia kembali kepada konsepsi hukum sebagai suatu epiphonia sederhana, suatu proyektif subjektif. Itulah sebabnya lebih diutamakan penyelidikan genesis. Nomor 2. Dignity, Life and Horror. Tiga peletak sosiologi hukum bangsa Prancis, Leon de Guit, lebih mementingkan penggunaannya dalam hukum-hukum, yakni teknis sebagai seni dan sistemanisasi hukum yang benar-benar berlaku, khususnya hukum konstitusional. Semua hukum itu dengan kesetiakawanan de facto, yakni ikatan sosial atau kesetiakawanan organisasi. Perhatiannya pada hubungan antara hukum yang timbul kesetiakawanan ini, hukum objektif dan negara. Hukum objektif yang timbul dan kesetiakawanan yang semata-mata menguasai miliasional yang berlawanan dengan negara adalah bebas penyataan kehendak, karena kehendak tidak dapat berbuat selain daripada mengakuinya dan dapat menghasilkan akibat-akibat hukum hanya dengan menundukkan kepada hukum objektif.
Hukum objektif yang timbul dan kesetiakawanan sosial tidak memungkinkan paham tentang suatu hal masyarakat kolektif untuk memerintah individu, dan juga hak individu memaksakan kepribadiannya kepada masyarakat kolektif dan individu-individu lainnya. Organisasi dilihat dari sudut hukum tidak lain adalah gabungan yang saling berkaitan, berbagai macam pembagian wewenang, serta yang diberikan dan menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu. Hukum yang tidak terorganisasi dan spontan adalah lebih tua dan lebih unggul daripada negara-negara, bukan hanya unggul dan kekuasaan negara, dan juga lebih unggul dari tata tertib negara dan lembaga negara itu sendiri. Yang membuat hukum itu adalah kepercayaan yang meresap ke dalam kalbu pada suatu masa di saat itu, dan jasa di zaman sekarang ini karena dekade konsepsi imperialistis tentang hukum antar bangsa dan konsepsi individualistis tentang hukum privat, maka muncullah tata tertib hukum yang realistis, sosialistis, dan objektif, dan yang seandainya merupakan hasil dari suatu dalam sejarah kecenderungan umum dan penyelidikan. De Guitte adalah terlalu dogmatis, terlalu direferensi atas realita. Jasa De Guitte terutama sekali terletak dari caranya ia memperhatikan adanya spontan, tidak terorganisasi hukum dan negara, dan bukan dalam caranya memecahkan masalah-masalah itu. Pada hakikatnya, hubungan-hubungan yang bersifat membatasi dan negatif, yang di dalamnya tersimpul subjek-subjek yang terisolir dan bertentangan. Karena gagal mengutarakan masalah-masalah bentuk hubungan masyarakat, Levy akhirnya mereduksi semua ikatan masyarakat terhadap hubungan-hubungan dengan orang-orang lain atau alter ego menjadi hubungan-hubungan saling berkaitan dan saling bersatu. Suatu uraian tajam tentang perubahan-perubahan milik serta tanggung jawab dalam masyarakat kapitalis modern ke arah suatu hukum berdasarkan nilai-nilai yang tidak redup, yang dipengaruhi dan tergantung kepada keyakinan dan jamin kolektif terhadap resiko timbul dan ketidaktetapan, berlawanan dengan realisme sensualitis dari De Guitte, dari idealisme subjektis. Levy Murray Heard seperti Durkheim berusaha mencari suatu dasar yang idealis dan atau realistis. Bagi sosiologi hukum, menurut Marx, gagasan-gagasan ini memberi perlawanan dan bertindak sebagai objektif, tetapi gagasan-gagasan serta nilai-nilai ini tidak dapat diperbolehkan melalui perangkaiannya demonstrasi karena telah dikhususkan dan tersimpul dalam kenyataan yang mengelilingi, yang mengutamakan analisis terhadap lapisan keseimbangan merupakan lembaga, yakni kenyataan sosial hukum. Lembaga-lembaga kelompok, badan-badan sosial, dan apa yang dinamakan the institution atau lembaga perizinan yang digunakan untuk berhubungan dengan yang lainnya, menegaskan kemampuan tiap-tiap lembaga kelompok dan menciptakan keragaman hukuman sendiri. Tetapi tipologi kelompok-kelompok ini tidak begitu dikembangkan seluas-luasnya oleh Fourier dan tidak merupakan kemajuan yang jelas. Ini disebabkan karena sama sekali tidak ada pertimbangan mikrososiologis di dalam setiap kelompok. Jadi seharusnya memperhatikan adanya berbagai bentuk kemasyarakatan dan menentang dan menyeimbangkan satu sama lain dengan cara yang khas. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Walidu walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Fajrin. Bila ada kata mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.